B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Beliau dikenal juga sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia. Bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dako, Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung. Karena kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di luar negeri, memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen Technische Hochschule Jerman pada tahun 1955. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup atau biografi B.J. Habibie. Meskipun masa jabatan Presiden B.J. Habibie sangat singkat, namun ia adalah salah satu tokoh bangsa yang membawa spirit kebangsaan dan perubahan bagi bangsa Indonesia secara intelektual. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Pesawat N250 adalah pesawat pertama buatan karya anak bangsa yang dirancang oleh B.J. Habibie. Tujuannya tak lain agar Indonesia yang secara geografis berupa kepulauan bisa terlayani dan terkoneksi lewat udara. Selain itu, beliau juga membuat kebijakan untuk membuka ruang demokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Selain itu juga, Bapak B.J. Habibie memfokuskan kebijakan pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi pada masa itu, di mana beliau memulai dengan memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, serta kinerja dalam sektor perbankan dan bisnis. Dan juga Bapak B.J. Habibie mengesahkan undang-undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia, serta membuat Badan Penyehat Perbankan Nasional atau BPPN. Eyang Habibie atau dikenal dengan julukan Mr. Crack. Julukan tersebut diberikan karena kontribusi besarnya bagi teknologi pesawat terbang di Indonesia. Namanya pun dipakai menjadi nama teorema di bidang termodinamika atau dikenal dengan teorema Habibie. Adapun nilai-nilai akuntabel yang diterapkan oleh Bapak Habibie. Pertama, jujur. Pada era pemerintahan Presiden Habibie telah berhasil melaksanakan pemilu pada tahun 1999 dan menjadi pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru. Dengan menggunakan asas luber jurdil yang dijabarkan yaitu asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, dan asas adil. Nilai kompeten Habibie yaitu sejak kecil beliau hanya menghabiskan waktu tidurnya 4-5 jam sehari. Sisa waktunya digunakan untuk menyerap lingkungan dan menganalisa lingkungan. Selain itu, beliau menghabiskan waktunya 7,5 jam sehari untuk membaca dan menulis. Kebiasaan tersebut menjadikan beliau sosok yang cerdas serta memiliki wawasan yang luas. B.J. Habibie dikenal dengan karakternya yang pekerja keras, disiplin, berkomitmen tinggi, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Contohnya, beliau mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden ketiga pada era reformasi saat kondisi negara mengalami krisis moneter. Namun ia sangat berani dan bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Walaupun tak sampai tahun kedua menjabat sebagai Presiden RI, Bapak B.J. Habibie turut berjasa besar dalam menciptakan keharmonisan di Indonesia. Beliau pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapus diskriminatif terhadap masyarakat minoritas di negara ini. Salah satu kebijakan yang beliau luncurkan adalah dengan mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 1999 yang menghapuskan surat bukti kewarganegaraan RI atau SBK RI dari beberapa etnis minoritas yang ada di Indonesia. Dari tindakan Bapak B.J. Habibie inilah sehingga kami berpendapat bahwa beliau menerapkan nilai harmonis untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan saling menghargai. 5. Loyal. Nilai loyalitas Bapak B.J. Habibie terbukti pada tahun 1974. Di waktu Bapak B.J. Habibie resmi pulang dari Jerman untuk membangun Indonesia atas perintah Presiden Soeharto. Walaupun saat itu beliau masih menjabat sebagai Vice President,
sekaligus Direktur Teknologi di perusahaan MBB Jerman, Bapak B.J. Habibie rela meninggalkan semua kesuksesan itu demi loyalitasnya membangun bangsa dan negaranya sendiri. Bapak B.J. Habibie memimpin bangsa pada masa-masa awal reformasi pada Mei 1998. Pada masa itu, Bapak B.J. Habibie membangun kembali Indonesia di tengah kondisi terpuruk pasca runtuhnya Orde Baru. Ia mengemban tugas yang sangat berat untuk memulihkan ekonomi pada saat masa krisis moneter. Dengan loyalitasnya terhadap Indonesia, akhirnya Indonesia berhasil pulih dari keadaan krisis tersebut. 6. Adaptif. B.J. Habibie merupakan seseorang yang cemerlang. Beliau mengasah kemampuan dan ilmu pengetahuan hingga ke luar negeri dengan tujuan agar mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta berkontribusi untuk negeri, terutama di bidang aeronautika yang akhirnya beliau berhasil berinovasi yang diakui oleh dunia. Salah satunya yaitu B.J. Habibie berhasil menciptakan teori crash propagation atau biasa disebut faktor Habibie. Dengan teorinya itu, Habibie berhasil menghitung keretakan badan pesawat dengan rinci sampai pada hitungan atomnya. Hal tersebut tidak saja menghindari resiko pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaannya lebih mudah dan murah. Sampai saat ini, teori keretakan tersebut masih digunakan di dunia penerbangan. B.J. Habibie, bangsa Indonesia selalu terkenal dengan sosok yang memberikan energi positif dengan segala pencapaian dalam hidupnya. Pribadinya yang hangat memungkinkan setiap orang untuk nyaman berkomunikasi dan berinteraksi baik secara personal maupun dalam konteks profesional, merupakan kunci kesuksesan serta kekuatan jaringan yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Bapak Habibie merupakan contoh pribadi, memiliki kecerdasan emosional sebagai dasar seorang pemimpin yang ditunjukkannya, di mana kemampuan mengenal keunggulan dan hambatan diri. Habibie menekankan bahwa setiap individu perlu mengenali potensinya masing-masing, mengenali minatnya, serta mengenali hambatan yang ada dalam dirinya agar dapat menyesuaikan dengan bidang ilmu yang digelutinya. Sosok pemimpin yang inspiratif, mengatasi konflik dalam perusahaan, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi karyawan dan perusahaan. Hal inilah yang merupakan kemampuan pemimpin dalam menjalin sosialisasi, jaringan dan kerjasama antara dirinya dengan para stafnya maupun perusahaan lain. Bapak Habibie merupakan seorang negarawan sejati, seorang inspirator, seorang ilmuwan yang meyakini bahwa tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Ilmu pengetahuan, iman, dan takwa harus bersatu. Beliau adalah suri tauladan bagi seluruh anak bangsa. Sungguh Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaiknya. Istirahat dengan tenang, kami akan selalu mengingat pesannya.